semua dalam keadaan baik. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup saudara. Kita semua percayalah, saat kita bersungguh hati menyembah Tuhan, intim dengan Tuhan, terus bertekad untuk menempatkan pengagungan, peninggian, kerinduan, kecintaan sama Tuhan dalam hidup kita, di atas segala-galanya. Seluruh cerita di Alkitab menyatakan tidak pernah berkekurangan, selalu diberkati. Seluruh tokoh-tokoh Alkitab diberkati oleh Tuhan karena intim dengan Tuhan. Biar hari ini, waktu ini, kita kedapatan selalu ingin berusaha untuk dekat, intim dengan Tuhan. Saya berdoa damai sejahtera Tuhan hadir. Saya berdoa saat kita ada di dalam suasana ilahi, di waktu kita bersama-sama melalui program ini, saudara terima anugerah. Saudara saat ini terima kelegaan. Saudara saat ini terima suasana yang bahagia, suasana yang menyemangati saudara. Saat saudara buka hati, buka jiwa, Tuhan hadir dalam hidup saudara. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, ku hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini,
Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu selalu ada buat kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat buat hidup kami. Engkau selalu hadir, Engkau selalu memberkati kami, Engkau memulihkan, menyembuhkan kami pada waktunya. Engkau menolong, Engkau hadir bagi kami pada waktunya. Tuhan, kami bersyukur. Terimalah rasa syukur sembah kami di akhir tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap janji-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang menuntun kami sampai akhir tahun ini. Aku berdoa buat umat-Mu yang ada di dalam program ini. Biar hujan awal, hujan akhir, anugerah-Mu, kebajikan, kemurahan Tuhan menyertai kami, menyertai umat-Mu.
segala yang baik yang Tuhan rencanakan buat kami dan umat-Mu. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sertai perjalanan kami untuk kami masuk di tahun yang baru nanti Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan, izinkan di akhir tahun ini kami mau merenung segala kebaikan-Mu. Izinkan kami boleh memohon kepada-Mu untuk supaya kami dalam lindungan-Mu selalu. Kami boleh mengakhiri tahun 2020 ini dengan baik. Berkati kami, berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh keluarga kami. Iringi perjalanan kami untuk mengakhiri tahun ini, Roh Kudus. Dan izinkan Engkau selalu membawa kami untuk kami menyeberang tahun 2021 Tuhan. Sertai kami, sertai perjalanan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan dikasih Tuhan, di hari-hari menjelang hari Natal ini, mungkin sebagai kita identik dengan kado, dengan hadiah. Mari yuk kita memberikan hadiah kepada Tuhan, yaitu keintiman. Sebab dengan keintiman akan mengalir cinta kasih kita. Dan saat kita mengalir dalam cinta kasih kita kepada Tuhan, maka kita menjadi tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Karena di dalam keintiman, di dalam kasih, selalu ada pemberian atau kado. Di dalam kitab Roma 12 ayat 1, Rasul Paulus di medio akhir dari pelayanannya dia dalam kedewasaannya mengatakan bahwa apabila kamu beribadah, apabila kamu mau menyembah Tuhan,
Tuhan ingin mendapatkan apa yang dia suka. Dan nanti akan ada kemurahan, ada favor, akan ada grace, akan ada kado berkat dari Tuhan bagi orang-orang yang mau memberikan dirinya, hidupnya. Di dalam hidup kan ada hidup manusia. Nanti saudara baca di Roma 12 ayat 1 dan 2. Di dalam hidup itu ada tubuh, ada pikiran, ada perasaan, ada jiwa. Jadi memberikan seutuhnya, sepenuhnya. Seperti apa ya? Seperti Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus yang hari-hari ini kita sedang fokus untuk merayakan hari kedatangannya, kelahiran. Di dalam tahun-tahun Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menjadi contoh bagi murid-muridnya. Dia memberikan segala yang terbaik, pengajarannya, pandangan-pandangannya, pertolongannya saat ada yang membutuhkan. Bahkan di puncak pernyataan kasihnya, pernyataan keintimannya, ada puncak, saudara, dari pernyataan keintiman Tuhan Yesus kepada manusia, kepada murid-murid, yaitu ketika dia ditangkap. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus bilang begini dalam kitab Matius, setiap hari aku tuh ada di antara kamu, tetapi kamu gak nanggap aku. Tapi hari ini saatnya biar dunia lihat, ini terjemahan saya, dunia tahu bahwa aku memang menyerahkan diriku untuk ditangkap. Di situ dimulai pemberian, saudara. Seperti kata kitab Roma, Rasul Paulus menulis, dia tentu saja dia pasti mengingat tentang Tuhan Yesus. Bahasa Inggrisnya as a living sacrifice. Saya membayangkan, saudara, kalau living sacrifice itu, waduh, biasanya persembahan tuh mati, dimatikan dulu baru dipersembahkan. Tapi kalau persembahan yang hidup-hidup dipersembahkan, itu luar biasa, saudara. Karena yang hidup biasanya kalau mau diperlakukan diperlakukan kurang baik, biasanya yang hidup itu nggak mau nolak. Ya katakan contoh saja, mau minum obat tapi nggak mau yang pahit, lalu nolak. Biasanya seperti itu, ada penolakan. Maka Yesuslah contoh persembahan yang hidup. Dia mengalahkan, dia memerangi, dia mematikan, memilih untuk memerangi, untuk mematikan keinginannya sendiri. Contoh, sebelum ditangkap, dia hadir di Taman Getsemani, seorang diri, untuk memutuskan menyerahkan dirinya atau tidak. Dia bergumul di sana. Dia bertanya sama Tuhan, Bapa, boleh tidak cawan ini, artinya hal-hal yang buruk ini dilalui? Tapi tidak ada jawaban, dan akhirnya dia memilih, baik, kalau begitu aku pilih kehendakmu, sekalipun tidak enak buatku. Itu living sacrifice, saudara. Itu persembahan. Karena di dalam hidup ini, kata kitab Roma itu, ada keadaan-keadaan yang harus kita singkirkan di dalam hidup kita untuk memilih kehendak Tuhan. Ada
pribadi-pribadi, karakter, sifat-sifat yang jelek yang harus kita pilih untuk kita tinggalkan. Kalau mau mencapai hasil, tentu ada perjuangannya. Ya, ada perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan. Itu living sacrifice. Tuhan berjanji akan memberkati kita berlimpah-limpah. Tetapi di dalam janjinya memberkati berlimpah-limpah juga Dia ingin menjadikan kita pemenang. Dan seorang pemenang itu tentu terampil dalam segala hal. Saya mendengar cerita saudara begini. Tentu tahu tentang kepompong yang akan menjadi kupu-kupu yang indah. Saya mendengar cerita tapi belum membuktikan. Ada 2 kepompong yang akan menjadi kupu-kupu. Yang satu, kepompong itu dibantu sedikit. Ketika bergumul untuk keluar dari balutan kepompong itu, ulat itu dibantu dengan sedikit diberi lubang. Yang satu tidak. Jelas yang diberi lubang cepat dia bisa keluar. Sementara yang satu dia bergumul luar biasa. Dan bisa keluar. Dua-dua menjadi kupu-kupu yang indah, saudara. Hanya ada perbedaan. Yang diberi lubang ternyata sayapnya tidak kuat dan dia tidak bisa terbang. Nah ternyata tadi living sacrifice, ada sesuatu yang harus sepertinya ada pergumulan, ada energi yang keluar, ada sesuatu yang sepertinya Tuhan izinkan, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi ketika kita memilih untuk mengikuti itu dan masih mempercayai bahwa anugerah Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, itu living sacrifice, dijalani. Jadi selama berjalan di dalam seperti dalam kepompong itu menumbuhkan kekuatan. Itu memang jalannya Tuhan untuk membuat sesuatu yang indah di dalam diri kita, di dalam diri saudara. Hari ini mungkin selama masa pandemi ini kita seperti berada di dalam kepompong. Kita berdoa untuk secepat-cepatnya berakhir, tapi ada masanya, ada waktunya untuk semua ini nanti berakhir. Dan saya percaya akan menghasilkan kekuatan, akan menghasilkan keindahan, akan menghasilkan kehebatan yang luar biasa dari saudara, dari kita semua. Persembahkan persembahan, sekalipun mungkin itu dalam tanda kutip harus ada air mata, ada berdarah-darah. Ketika Yesus jalani semuanya itu semua dijalani, yang mengakibatkan firman Tuhan berkata, segala kuasa diberikan kepadanya yang ada di atas langit, di atas bumi dan di bumi, tunduk kepada namanya. Dan ketika Yesus menang, warisan namanya itu diberikan kepada gerejanya, saudara, murid-muridnya, kita semua. Dan nama itu akhirnya menjadi nama yang berkuasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, persembahan artinya pengorbanan. Ada pengorbanan, ada hal-hal yang dikorbankan untuk intim dengan Tuhan. Ada hal-hal yang harus dilepaskan untuk intim dengan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Barangkali dibayar dengan tidak satu kali,
2 kali, 3 kali, dan itu berkali-kali harus bayar harga untuk itu. Tetapi saya mau bilang di sini, itu akan menjadikan gerejanya kita semua menjadi gereja yang punya kekuatan yang luar biasa. Itulah yang diingini Tuhan. Dan firman Tuhan dalam kitab Roma 12, saat persembahan pengorbanan korban itu diberikan, ada kata di situ, demi kemurahan Allah, itu akan hadir dalam hidup saudara, hidup kita. His grace, His favor, kemurahan Tuhan. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Allah. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nah, jadi saya ingin berikan kekuatan pada saya. Tuhan tidak pernah tidak menolong kita. Tapi pertolongannya itu tidak mungkin tidak terlalu cepat, tapi juga tidak pernah terlambat. Supaya apa kalau dia sepertinya berlambat-lambat? Supaya menumbuhkan sesuatu dalam hidup kita. Supaya seperti kupu-kupu itu, dia memang harus melalui proses untuk bergulat, bergumul, dan keluar dari kepompong itu dari dalam, bukan dibantu dari luar. Karena itu adalah alat untuk menumbuhkan kekuatan sayap sehingga dia bisa terbang. Barangkali di antara saudara, di antara kita sedang mengalami sesuatu yang seperti itu. Jangan marah kepada Tuhan. Jangan menjadi kecewa. Tuhan tidak terlambat. Percayalah bahwa setiap emas yang dibakar dengan sempurna akan menjadi emas yang murni dan lebih mahal dari emas yang dibakar dengan tidak sempurna. Saudara dikasih Tuhan, mari akhiri tahun ini dengan rasa syukur. Semua baik, semua baik. Tuhan itu baik dan tidak pernah terlambat pertolongannya. Dan juga dia mungkin tidak tergesa-gesa supaya saudara menjadi kuat, supaya saudara menjadi seperti kupu-kupu yang hebat, bisa terbang. Sekali lagi nanti baca firman Tuhan dari kitab Roma 12 ayat 1. Persembahkan hidupmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan cepat-cepat marah dan menggerutu. Seperti Tuhan Yesus, jadilah seperti yang kau kehendaki. Tuhan berkati engkau. Kau akan mengakhiri tahun ini dengan baik. Kemurahan Tuhan akan hadir buat kita semua. Amin. Mari tundukkan kepala. Kita akhiri ibadah kita. Tuhan, aku berdoa
berbicara, Roh Kudus tolong supaya pengertian dari Roma 12 ayat 1. Roh Kudus berikan pengertian seperti pengertian yang luas yang Roh Kudus berikan kepada Rasul yang hebat, Rasul Paulus. Terjemahkan juga kepada kami, biar kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati gereja-Mu dengan kemurahan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara yang akan memberikan persembahan, persiapkan persembahanmu yang terbaik. Taburlah di tempat yang baik, di gereja, untuk pembangunan, untuk perbaikan, untuk semua yang bisa kita nikmati. Taburlah sekarang. Orang yang menabur pasti akan menuai. Kata firman Tuhan, yang menabur dengan air mata pasti pulang dengan sorak-sorai. Pasti dalam firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Air matamu akan diganti dengan sukacita. Pengorbananmu akan diganti dengan kemurahan Tuhan. Tuhan, aku berdoa seperti kata kitab Mazmur, yang menabur dengan air mata, yang berjalan maju sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkat-berkat Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, biar berkat di akhir tahun ini penuh melimpah atas kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siap berkati saudara. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya akan berdoa untuk berkat Tuhan dicurahkan buat kita semua. Angkat kedua tangan, buka hati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua. Sejak hari ini sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk mengangkat kita. Kita akan tinggal dengan Tuhan dalam kebahagiaan, dalam sukacita abadi, kekal sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan berkati.